Jawa pernah menjadi pulau yang menarik dan eksotik bagi orang-orang barat. Nah, mengapa bisa tergeser oleh Bali? Yuk ikuti bahasannya berikut ini. Pulau Jawa terletak di bagian barat kepulauan Indonesia di antara Samudra Hindia di selatan dan Laut Jawa. Pulau ini membentang dari barat ke timur dengan panjang sekitar 1000 km dan merupakan pulau terpadat di Indonesia dan juga di dunia berdasarkan sensus yang terbaru. Sebagian besar penduduk di Indonesia untuk saat ini tinggal di Jawa, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya. Pulau Jawa mulai menarik perhatian bangsa Eropa sekitar akhir abad ke-15 ketika Portugis pertama kali tiba di wilayah Nusantara. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dari sana mereka mulai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa untuk memperluas pengaruh mereka dan mengamankan perdagangan rempah-rempah. Pada awal abad ke-17, bangsa Belanda mulai mengincar Pulau Jawa melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang didirikan pada tahun 1602. Mereka bersaing dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Nusantara termasuk di Jawa yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Sejak saat itu, dominasi Belanda semakin kuat di Pulau Jawa hingga mereka akhirnya menjajah seluruh wilayah di Indonesia. Pendapat orang Eropa tentang Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga ke-19 umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam. Eropa sangat tertarik dengan kekayaan alam Jawa, terutama rempah-rempah seperti lada, jangka, dan pala. Rempah-rempah ini sangat bernilai di pasar Eropa dan Jawa dianggap sebagai salah satu pusat produksi utama. Kemudian dilihat dari potensi ekonomi, nah ini para pedagang Eropa melihat potensi ekonomi yang besar di Pulau Jawa. Mereka berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya yang dianggap bisa mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Di bidang budaya dan peradaban, Eropa juga terpesona oleh budaya dan peradaban Jawa yang kaya, termasuk seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Mereka sering mencatat kebiasaan, tradisi, dan struktur sosial masyarakat Jawa dalam catatan perjalanan dan tulisan mereka. Dalam hal strategi perdagangan dan kolonisasi, banyak penulis Eropa saat itu menganggap penting untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal, tapi juga tidak jarang mereka melakukan penaklukan untuk mengamankan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Sementara itu ada juga pandangan negatif terhadap masyarakat Jawa, termasuk stereotip tentang kebiasaan dan sistem pemerintahan yang dianggap tidak efisien atau terbelakang. Ini seringkali digunakan untuk membenarkan intervensi mereka dan kontrol kolonial mereka. Beberapa tokoh besar yang berperan dalam penulisan dan pengembangan sastra Jawa, baik itu dalam sastra lisan maupun tulisan. Seperti kalau di Indonesia itu ada Rangga Warsito yang hidup tahun 1800 sampai 1873 yang terkenal dari Yogyakarta. Rangga Warsito ini dikenal sebagai penulis karya sastra Jawa klasik termasuk puisi dan prosa. Salah satu karya terkenalnya adalah Serat Kalatida yang mengungkapkan pemikiran filosofis dan spiritual. Kemudian sastrawan pujangga pada abad ke-19. Selama abad ke-19 banyak penulis dan pujangga lainnya muncul seperti Jangkung dan Sastro Sumarno yang berkontribusi pada sastra Jawa.
Mereka menulis dalam berbagai genre termasuk puisi, prosa, dan drama. Ada juga Ki Hajar Dewantara yang hidup di tahun 1889 sampai 1959. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga berkontribusi dalam pengembangan sastra Jawa. Ia mendirikan taman siswa dan banyak menulis artikel serta buku yang mempromosikan pendidikan dan budaya Jawa. Slamet Gundono, seorang penulis dan penyair modern, ini menghidupkan kembali dan memperkenalkan sastra Jawa kontemporer serta menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan tema-tema modern. Dan Yudhistira, seorang penulis kontemporer yang banyak menulis dalam bahasa Jawa. Yudhistira dikenal karena karyanya yang mempromosikan dan mempertahankan tradisi sastra Jawa di era modern. Salah satu orang Eropa yang berperan dalam penulisan Jawa adalah J.J. Ras atau Jan Jacob Ras, seorang filolog dan ahli sastra Jawa dari Belanda. Ia banyak meneliti dan menerjemahkan teks-teks sastra Jawa serta menulis karya penting tentang kebudayaan dan sastra Jawa klasik. Penelitiannya membantu mengenalkan budaya Jawa ke dunia internasional. Nah, selain itu juga ada Thomas Stamford Raffles yang menulis History of Java pada tahun 1817 yang menjadi salah satu referensi awal tentang kebudayaan, sejarah, dan tradisi Jawa bagi pembaca Eropa. Penulisan tentang Jawa oleh tokoh seperti J.J. Ras dan Thomas Stamford Raffles memiliki sejumlah akibat yang signifikan baik bagi budaya lokal maupun bagi hubungan antara Jawa dan Eropa. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi di sini ya, yaitu tentang pelestarian budaya dan sastra. Karya-karya mereka ini membantu melestarikan dan mendokumentasikan sastra serta budaya Jawa yang mungkin akan terlupakan. Penelitian dan terjemahan teks-teks klasik oleh J.J. Ras misalnya ya, ini memberikan akses kepada generasi mendatang untuk memahami warisan sastra mereka. Kemudian untuk peningkatan minat terhadap budaya lokal, tulisan mereka ini memicu minat di kalangan akademisi dan peneliti Eropa terhadap budaya dan sejarah Jawa. Ini membawa perhatian lebih besar terhadap penelitian etnografis dan linguistik mengenai wilayah tersebut. Dampak yang berikutnya adalah stereotip dan persepsi tentang Jawa. Meskipun ada niat baik untuk memahami budaya, penulisan oleh orang Eropa seringkali menciptakan stereotip dan persepsi yang tidak akurat tentang masyarakat Jawa. Beberapa pandangan ini bisa dipandang sebagai pandangan kolonial yang merendahkan, yang menciptakan jarak antara masyarakat lokal dan penguasa kolonial. Kemudian dampak pengaruh dalam kebijakan kolonial. Pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan tersebut sering digunakan untuk pemerintah kolonial untuk membentuk kebijakan administrasi dan pengelolaan wilayah ini, dan dapat berdampak pada cara pemerintah kolonial berinteraksi dengan masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan mereka. Dampak yang selanjutnya adalah pertukaran budaya. Penulisan tentang Jawa juga berkontribusi pada pertukaran budaya antara Eropa dan Indonesia. Karya-karya ini memberikan wawasan bagi masyarakat Eropa mengenai kekayaan budaya dan tradisi Jawa, meskipun seringkali dilihat melalui lensa kolonial. Dan dampak pada pendidikan dan pembelajaran. Tulisan-tulisan tersebut berperan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra. Mereka memberikan landasan bagi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Pengaruh penulisan tentang Jawa oleh tokoh seperti J.J. Ras dan Thomas Stamford Raffles terhadap orang Eropa di luar Belanda dapat dilihat dalam beberapa aspek ya, seperti peningkatan minat terhadap kolonialisme dan eksplorasi. Karya-karya ini membangkitkan minat di kalangan masyarakat Eropa lainnya untuk mengeksplorasi dan memahami wilayah-wilayah koloni di Asia. Wilayah-wilayah koloni di Asia termasuk Jawa. Hal ini mendorong ekspedisi dan penelitian lebih lanjut di kawasan tersebut.
Selanjutnya, pertukaran budaya dan pengetahuan. Tulisan-tulisan tentang Jawa membuka jalan bagi pertukaran budaya dan pengetahuan antara Eropa dan Asia. Ini membantu memperkenalkan elemen-elemen budaya Jawa ke dalam sastra, seni, dan pemikiran Eropa. Misalnya dalam beberapa penulis Eropa mulai mengadopsi tema dan estetika Jawa dalam karya-karya mereka. Persepsi tentang budaya non-Barat. Penulisan ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Eropa terhadap budaya non-Barat. Meskipun seringkali melalui lensa kolonial, informasi yang disampaikan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keberagaman budaya, sistem pemerintah, dan kehidupan sosial di Jawa. Namun pandangan ini juga bisa memperkuat stereotip dan pandangan negatif. Pengaruh dalam politik dan kebijakan kolonial di Eropa. Pengetahuan yang diperoleh dari penulis tersebut turut mempengaruhi kebijakan kolonial di negara-negara Eropa lain, terutama yang memiliki kepentingan di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Inggris dan Prancis mulai tertarik untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Akademik dan penelitian. Tulisan-tulisan ini berkontribusi pada perkembangan studi Asia dan kajian kolonial di universitas dan institusi penelitian Eropa. Banyak akademisi di luar Belanda mulai mempelajari bahasa dan budaya Jawa yang pada gilirannya memperluas cakupan penelitian mengenai Asia Tenggara. Yang terakhir adalah literatur dan seni. Pengaruh penulisan tentang Jawa juga terlihat dalam literatur dan seni Eropa, di mana elemen-elemen dari budaya Jawa diintegrasikan ke dalam karya-karya seni, puisi, dan sastra, menciptakan sebuah genre yang menggabungkan elemen timur dan barat. Pada abad ke-16 dan ke-19, Pulau Jawa memang menjadi salah satu pulau yang paling terkenal di Asia bagi orang Eropa, terutama karena beberapa faktor ya. Yang pertama adalah karena pusat perdagangan rempah-rempah. Jawa dikenal sebagai pusat produksi rempah-rempah yang sangat berharga seperti lada, cengkeh, dan pala. Selama periode itu, permintaan akan rempah-rempah di Eropa sangat tinggi, menjadikan pulau ini menjadi tujuan utama bagi para pedagang dan penjelajah Eropa. Yang kedua adalah kerajaan yang kuat. Pulau Jawa merupakan rumah bagi beberapa kerajaan yang kuat dan berpengaruh seperti Majapahit, Mataram, dan Surakarta. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini menarik perhatian Eropa, terutama terkait dengan sistem politik dan budaya mereka yang kaya. Yang ketiga karena alasan posisi strategis. Terletak di jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa, menjadikan Pulau Jawa ini dikatakan sebagai tempat yang strategis ya. Hal ini membuatnya menjadi tempat persinggahan yang vital bagi kapal-kapal Eropa yang melakukan perjalanan ke Asia. Alasannya keempat adalah eksplorasi dan penelitian. Banyak penjelajah seperti Thomas Stamford Raffles yang menulis tentang keindahan alam, budaya, dan masyarakat Jawa. Karya-karya mereka ini meningkatkan ketertarikan Eropa terhadap pulau ini dan memposisikannya sebagai salah satu lokasi utama dalam eksplorasi Asia. Yang kelima adalah sumber pengetahuan dan studi. Penulisan dan penelitian tentang Jawa oleh para intelektual Eropa membantu mendokumentasikan pengetahuan tentang pulau ini dan menjadikannya terkenal di kalangan akademisi dan masyarakat Eropa. Pada masa penjajahan, terutama selama abad ke-19, sudah ada pengunjung yang dapat dianggap sebagai turis ke Pulau Jawa, meskipun bentuknya berbeda dari turisme modern saat ini. Ada faktor-faktor yang mendorong kedatangan mereka yang masuk ke Pulau Jawa, yaitu yang pertama adalah penjelajah dan ekspedisi. Banyak penjelajah Eropa, ilmuwan dan penulis yang mengunjungi Jawa untuk melakukan penelitian, mengamati keanekaragaman alam, dan mencatat budaya lokal. Mereka sering menulis laporan dan buku tentang pengalaman mereka yang kemudian diterbitkan dan menarik minat pembaca di Eropa. Yang kedua, karena kunjungan untuk keperluan bisnis. Para pedagang dan pengusaha Eropa sering datang ke Jawa untuk menjalin hubungan dagang, membeli rempah-rempah, dan mengeksplorasi peluang bisnis. Meskipun tujuan utama mereka adalah ekonomi, banyak dari mereka juga meluangkan waktu untuk menjelajahi budaya dan alam.
Yang ketiga, karena perjalanan untuk rekreasi. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang Eropa mulai melakukan perjalanan ke Jawa untuk tujuan rekreasi dan relaksasi. Pulau ini dikenal karena keindahan alamnya seperti gunung berapi, pantai, dan keanekaragaman hayati yang menarik perhatian wisatawan yang mencari pengalaman baru. Yang keempat adalah pengembangan infrastruktur dan akomodasi. Selama periode penjajahan, terutama di bawah pemerintah kolonial Belanda, infrastruktur untuk mendukung kedatangan wisatawan mulai dibangun, seperti jalan, jembatan, dan akomodasi. Beberapa hotel dan tempat penginapan dibangun untuk menyambut pengunjung. Dan yang kelima, menarik bagi seniman dan penulis. Beberapa seniman dan penulis Eropa seperti pelukis dan penulis sastra juga datang ke Jawa untuk mendapatkan inspirasi mereka. Dan mereka menggambarkan keindahan alam dan Pulau Jawa dalam karya-karya mereka yang lebih jauh meningkatkan ketertarikan pada pulau ini. Posisi Pulau Jawa sebagai pulau yang sangat menarik perhatian di abad ke-19 mulai ditinggalkan karena alasan-alasan berikut ini ya, munculnya destinasi baru. Selama abad ke-19, penjelajahan dan eksplorasi mulai menjangkau pulau-pulau dan negara-negara lain di Asia seperti Sumatera, Kalimantan, dan kepulauan di Pasifik. Tujuan baru ini menawarkan daya tarik tersendiri termasuk keindahan alam yang belum terjamah dan budaya yang berbeda. Yang kedua, karena perubahan fokus kolonial. Dengan perjalannya waktu, kekuatan kolonial Eropa mulai mengalihkan fokus mereka dari Jawa ke daerah-daerah lain yang dianggap lebih kaya akan sumber daya atau memiliki potensi ekonomi yang lebih besar seperti Maluku dan Papua. Dan ini mengurangi perhatian dan sumber daya yang dicurahkan untuk pengembangan pariwisata di Jawa. Alasan yang ketiga adalah masalah sosial dan politik. Ketidakstabilan sosial dan politik yang terjadi di Jawa termasuk konflik antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal menyebabkan beberapa orang Eropa merasa kurang aman sehingga mereka mengurangi minat ya untuk menjelajah ke pulau tersebut. Yang keempat adalah perubahan paradigma turisme. Pada akhir abad ke-19 ada perubahan dalam cara pandang terhadap turisme. Banyak orang Eropa mulai mencari pengalaman yang lebih eksotis dan berbeda dan beralih ke tempat-tempat yang dianggap lebih primitif atau tidak terjamah yang memberikan kesan petualangan yang lebih kuat. Yang kelima adalah persaingan dengan destinasi lain. Dengan berkembangnya sistem transportasi dan konektivitas yang lebih baik, tempat-tempat lain di Asia Tenggara dan bahkan di luar Asia seperti pulau-pulau di Karibia dan pulau-pulau di Mediterania menjadi lebih mudah diakses dan menarik bagi wisatawan. Hal ini menciptakan persaingan yang menggeser perhatian dari Jawa. Yang keenam adalah ketersediaan informasi dan eksplorasi yang berbeda. Dengan semakin banyaknya penjelajah yang menulis tentang berbagai tempat di dunia, informasi mengenai tempat-tempat baru yang menarik dan belum banyak dieksplorasi mulai tersebar dan mengalihkan perhatian dari Jawa. Dan yang ketujuh adalah kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa dapat mengurangi daya tarik bagi wisatawan yang mencari keindahan alam yang masih utuh. Masalah polusi dan kepadatan penduduk juga mengubah citra pulau ini. Posisi Pulau Jawa sebagai tujuan wisata bagi orang Eropa terutama selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai tergeser oleh Bali karena beberapa alasan ya. Yang pertama karena keindahan alam dan budaya. Bali dikenal dengan keindahan alam yang menakjubkan termasuk pantai, sawah terasering, dan gunung berapi. Selain itu budaya Bali yang kaya termasuk seni, tari, dan upacara keagamaan mulai menarik perhatian wisatawan. Keunikan ini memberikan daya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan beberapa daerah di Jawa. Yang kedua karena atmosfer yang lebih tenang dan eksotis. Bali menawarkan atmosfer yang lebih tenang dan eksotis, menjadikannya sebagai tempat pelarian bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dari kehidupan kota yang sibuk di tempat lain, termasuk di Jawa. Hal ini menjadikan Bali lebih diminati bagi orang yang mencari relaksasi dan pengalaman budaya mendalam. Yang ketiga, pengembangan pariwisata.
pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan ini mulai lebih fokus pada pengembangan pariwisata di Bali, infrastruktur pariwisata seperti hotel dan transportasi. Dan ini mulai dibangun dengan lebih baik di Bali. Ini memudahkan akses bagi wisatawan. Sementara itu pembangunan di Jawa mungkin tidak secepat di Bali dalam konteks pariwisata. Dan yang keempat, promosi yang efektif. Bali dipromosikan secara efektif sebagai tujuan wisata oleh pemerintah dan para pelaku industri pariwisata. Publikasi dan promosi di media cetak dan kemudian di media digital, menyoroti keindahan dan keunikan Bali, menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Tadi bahasan kita tentang Pulau Jawa yang pernah menjadi pulau yang diminati oleh orang Eropa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.